Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim multimedia biru akan mempresentasikan tentang pemanfaatan multimedia dalam bidang kebudayaan dan militer. Di sini terdiri dari tim penyusun, ada yang pertama Abdurrahman Ardi Agung, kemudian kedua saya ada Raka Yulistika Ardi, kemudian yang ketiga ada Abdurrahman Muhammad, kemudian keempat ada Haji Afan, kemudian lima ada Mahendra Putra, yang keenam ada Afwani Huyan, yang ketujuh ada Sabto Daya Hadi Saputra. Pemanfaatan multimedia dalam bidang militer. Umat manusia telah mencapai kemajuan yang sangat pesat. Salah satu alasan adalah kemajuan pesat dalam bidang komputer yang merupakan salah satu hal penting dalam teknologi informasi. Saat ini teknologi informasi sudah menyentuh setiap aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi tidak hanya dipakai dalam bidang industri ataupun ekonomi, tetapi juga di bidang militer terutama dalam perencanaan strategi. Yang selanjutnya, pemanfaatan multimedia dalam bidang militer. Kemajuan pesat teknologi informasi diterapkan dalam konsep yang disebut perang informasi atau information warfare, yang menjadi landasan penting bagi pengembangan teknologi militer di masa yang akan datang. Teknologi informasi akan sangat berpengaruh terhadap perubahan strategi militer. Secara strategis, perang informasi mempunyai arti yang penting karena sistem informasi ini berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian, manusia tidak lagi menjadi target utama dalam perang yang melainkan informasi. Inilah sebabnya mengapa banyak pemerintahan ataupun organisasi tertentu menghabiskan jutaan bahkan miliaran dolar untuk membentuk organisasi dalam rangka pengumpulan dan pengolahan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman bagi keamanan mereka. Tanpa adanya informasi dapat menyebabkan kegagalan terutama dalam bidang militer. Selanjutnya, di bidang militer, tentu saja teknologi informasi dan internet memiliki banyak peranan penting, yaitu di antaranya yang pertama mengendalikan senjata dan peluru kendali. Teknologi informasi dan internet digunakan untuk mensimulasikan perilaku sistem senjata dan memberikan praktik kepada orang yang dilatih dan memungkinkan mereka belajar dari kesalahan fatal yang mematikan. Teknologi informasi dan internet juga dapat merekam kinerja yang berlatih dan menampilkannya kembali. Banyak anggota militer masuk medan perang dengan pengalaman terbatas dalam penggunaan amunisi. Teknologi informasi dan internet dapat digunakan untuk mengidentifikasi target dan mengarahkan peluru mereka. Tentara dan senjatanya dapat dilengkapi oleh penerima Global Positioning System atau GPS yang mengidentifikasi lokasi teman atau lawan. Bahkan komputer pun dapat membantu menciptakan penangkal senjata yang notabene canggih seperti penangkal rudal. Peluru kendali atau disingkat rudal, peluru berpandu atau misil adalah senjata roket militer yang bisa dikendalikan atau memiliki sistem pengendali otomatis untuk mencari target atau menyesuaikan arah. Ada beberapa macam peluru kendali, yaitu 1. Balista. Peluru kendali yang memakai lintasan trajektor yang dilakukan oleh balista dalam sistem pengirimannya. Peluru kendali ini hanya dikendalikan pada saat peluncuran saja. 2. Jajalah. Peluru kendali yang memakai sayap dan menggunakan jet sebagai tenaga penggerak. Peluru kendali jelajah intinya adalah bom terbang. 3. Anti kapal. Rudal yang fungsi utamanya untuk menghancurkan kapal. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan berbasis teknologi informasi di Indonesia sejauh ini masih parsial dan lamban, sehingga banyak unsur budaya yang terancam punah. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat hukum sudah harus punya suatu perencanaan strategis dan roadmap yang jelas, tegas dan menyeluruh, sehingga upaya pelestarian dan penyelamatan lebih nyata dan dinikmati oleh seluruh stakeholder. Ya, baik. Selanjutnya adalah contoh dari pemanfaatan multimedia dalam bidang kebudayaan. Yang pertama adalah musik digital. Musik digital adalah reproduksi suara dari sinyal digital yang telah diubah ke asalnya menjadi sinyal analog. Musik digital bisa juga berasal dari peralatan sumber suara sintetis MIDI. Format digital dapat menyimpan data dalam jumlah besar, jangka panjang, dan berjaringan luas. Contoh kesenian yang telah didigitalisasi.
Pertama ada iGamelan, sebuah aplikasi iOS yang diciptakan mahasiswa dan dosen Universitas Dian Nuswantoro atau UDINUS Semarang. Dan kedua adalah aplikasi digital angklung untuk gadget Android diluncurkan oleh PT Pazia Pilar Mercycom. Ya, selanjutnya pemanfaatan budaya dalam bidang kebudayaan, sejarah musik digital. Awalnya, piringan hitam merupakan sebuah alat yang memiliki pena yang bergetar untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disk. Ide ini berasal dari Charles Cross dari Prancis pada tahun 1887. Thomas Alva Edison menemukan fonograf pemutar piringan hitam yang berfungsi untuk merekam suara yang kebanyakan digunakan untuk keperluan kantor. Selanjutnya compact audio kaset diperkenalkan oleh Philips sebagai media penyimpanan audio di Eropa pada tahun 1963. CD dibuat dalam usaha merampingkan media penyimpanan musik dengan memperbaiki kualitas suara yang dihasilkan. Musik dalam format CD, PCD maupun DVD memiliki kualitas suara yang lebih baik tetapi tetap mengalami gangguan jika disk tersebut tergores, berdebu, atau rusak. Musik digital diputar dengan MP3 player atau iPod. Dampak positif era digital. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses. Munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi. Dalam dunia pendidikan seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online, dan banyak lagi. Dalam dunia bisnis seperti toko online dengan menggunakan aplikasi yang terhubung pada situs toko online tersebut. Untuk dampak negatif era digital yaitu kemajuan teknologi digital akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses mudah ke data yang menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat, jangka pendek perhatian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi